Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Semoga kalian sehat dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video yang ketiga ini kita membahas jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus ABC. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyimak ringkasan atau penjelasan materi sebagai berikut. Materi pokok: jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan menentukan rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ingat rumus ABC atau rumus kuadratis, di mana rumus ini bisa menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan di dalam akar ada bentuk, di bawah tanda akar ada B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ini yang disebut dengan diskriminan atau pembeda dan dilambangkan dengan D. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sehingga rumus ini dapat ditulis X12 sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari D per 2A. Ini bisa dituliskan X1-nya dengan X2-nya. Hanya perbedaannya adalah satu bertanda positif, satu bertanda negatif. Kemudian nilai diskriminan atau B kuadrat kurang 4 kali AC ini sangat menentukan jenis dan banyaknya akar suatu persamaan kuadrat. Paling tidak ada 3 jenis diskriminan yang kita ketahui. Yang pertama, jika nilai D besar 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang berbeda atau yang berlainan, atau X1 tidak sama dengan X2. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar yang sama atau kembar, di mana X1 sama dengan X2. 3. Jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar atau tidak mempunyai himpunan penyelesaian, atau akar-akarnya merupakan bilangan imajiner atau khayal. Kenapa? Karena di dalam tanda akar itu minus, maka dia imajiner, khayal. Yang kedua, rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Rumus penyelesaian persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita lihat rumus kuadratisnya, di mana ada X1 dan ada X2. Selanjutnya kita gunakan rumus di atas untuk mendapatkan rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Sehingga kita dapatkan X1 ditambah X2 itu nilainya sama dengan min B per A. Perhatikan lagi X1 dikali X2 setelah dijabarkan menghasilkan nilai C per A. Selanjutnya kita lihat X1 dikurang X2. Setelah dijabarkan akan menghasilkan X1 dikurang X2 plus minus akar kuadrat dari D dibagi dengan A. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama melihat atau memperhatikan contoh-contoh sebagai berikut. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan atau ringkasan materi, kita langsung masuk pada contoh bagian pertama. Contoh 1. Tanpa menyelesaikan persamaan kuadrat, terlebih dahulu tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut ini. Jenis-jenis akar telah dijelaskan itu paling tidak ada 3. Jika D besar 0, D sama dengan 0 dan D lebih kecil dari 0. Mari kita lihat pembahasan sebagai berikut. Pertama kita lihat ini ada persamaan kuadrat. Kita tentukan dulu berapa nilai A. Nilai A sama dengan 2.
B sama dengan 1, C sama dengan min 3. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sehingga menjadi B-nya kita ganti 1 kuadrat ya, 4 kali 2 kali min 3. Kita temukan 1 berpangkat 2 1 minus 4 dikali 2 dikali min 3 itu adalah positif. Minus atau minus jadi positif sama dengan 24. Maka D ini sama dengan 25. Dari dilihat dari jenisnya ini termasuk bilangan kuadrat sempurna. D lebih besar sama dengan 0. Kalau dia kuadrat sempurna atau D besar 0, maka dia mempunyai akar-akar yang berlainan. Kedua X1 dan X2 nya atau dua akar-akarnya berbeda atau berlainan. Atau X1 nya tidak sama dengan X2. Nah, ini ada tersendiri di kuadrat sempurna. Kalau kuadrat sempurna maka akar-akarnya itu biasanya rasional. Baik, X1 nya tidak boleh sama dengan X2. Kita lanjut pada bagian B. Nah, ini belum bentuk umum, kita jadikan dulu berbentuk umum. 9x kuadrat ditambah 12x ini pindah luas menjadi positif sama dengan 0. A nya sama dengan 9, B sama dengan 12, dan C sama dengan 4. Kita mau lihat berapa nilai diskriminannya. B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B nya kita ganti 12 berpangkat 2, 4 kali 9 dikali 4. Sehingga 12 berpangkat 2 itu artinya 12 kali 12 sama dengan 144. Minus 4 kali 9 30 minus 36 kali 4 itu minus 144. Sehingga D ini menghasilkan 0. Kalau diskriminannya 0, maka akar-akarnya itu sama. Maka kedua akar-akarnya sama atau kembar. Ya, kembar. Artinya X1 nya sama dengan X2. Itu namanya kembar. Ya, oke ya. Ini sudah 2. D besar 0, D sama dengan 0. Sekarang kita lihat D dan C. Ya, ini persamaan kuadratnya. Lihat. Jadi tetap kita lihat A nya sama dengan 5, B nya sama dengan 14, dan C nya sama dengan 11. D nya kita tulis lagi, B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B nya 14 berpangkat 2 kurang 4 kali 5 kali 11. Sehingga 14 dikali 14 itu nilainya 196. Kurang 4 kali 5 20, 20 kali 11 itu 220. Sehingga diskriminannya adalah 196 dikurang 220 minus 24. Berarti D nya ini lebih kecil dari 0. Kalau diskriminannya dapat minus, maka kedua akar-akarnya imajiner atau khayal atau persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar-akar, tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Nah, kita masuk contoh kedua, masih jenis-jenis akar.
tentukan nilai M agar persamaan X kuadrat dikurang 3M X ditambah 4M tambah 1 sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama. Nah, sekarang kita lihat penjelasan sebagai berikut. Penyelesaian. Tulis X kuadrat dikurang 3M X tambah 4M ditambah 1 sama dengan 0. A, kita tulis A sama dengan 1, B sama dengan minus 3M, ya, dan C sama dengan 4M ditambah 1. Oke, bisa lihat. Nah, kita lihat diskriminannya kembar sama, berarti yang kita pakai kalau diskriminannya sama maka B kuadrat dikurang 4A kali C sama dengan D diskriminannya. Saya balik. Kalau maka syaratnya itu harus D-nya sama dengan 0 itu kalau kembar. Nah, sebentar kita ganti 0. B-nya kita masukkan, nilai B itu adalah minus 3. M berpangkat 2. Oke, kurang 4, A berapa? A itu 1. Oke ya, C ini 4M tambah 1. Kurang 4M ditambah 1 sama dengan D dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan. Min 3, M berpangkat 2 itu positif 9. M berpangkat 2. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali 4 itu minus 16M. Minus 4 dikali positif 1 itu minus 4 sama dengan 0. Sekarang kita dapatkan persamaan. Bisa ini menjadi, kita cari M-nya ya. Ini 9 dikali min 4 itu minus 36. Berapa dikali berapa? Ingat pemfaktoran kita sudah ajarkan. Dapat minus 36. Kalau dijumlahkan itu mendapatkan nilai B itu min 16. Kita faktorkan ya. Langsung faktorkan saja ini. 136. Oke. 2 kali berapa dapat 36 itu 18. 3 bisa ya, 3 kali 12. Lagi 4 kali 9 ya, cukup. Sekarang yang memungkinkan itu ini antara 2 dengan 18. Berarti bisa sini 18, di sini 2. 18, di sini 2. Ini ada minus. Kalau begitu ada salah satunya minus. Ya, tentu kalau berapa ditambah berapa? 18 ditambah berapa? 2 dapat 19, berarti ini harus minus 12. Sehingga kita sudah bisa buat persamaannya. Jadi tetap ini 9M dikurang ini 18 kali, ingat rumus 9M tambah 2 ya, sama dengan 0. Ingat, jangan lupa pembaginya 9. Salah satunya harus dibagi ya. 9 bagi 9 1, 18 bagi 9 itu dapat 2. Sehingga M kurang 2 9M tambah 2 sama dengan 0. Saya pindah sini ya. Nah, ini jadikan sama dengan M sama dengan M kurang 2 sama dengan 0, atau 9M ditambah 2 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 2 dan 9M sama dengan minus 2. Ya, pindah 2 sama dengan M-nya sama dengan minus 2 per 9. Maka akar-akarnya yang kita temukan M-nya adalah M-nya 2 dan M-nya min 2 per 9. Kalau ini kita substitusi masuk pada persamaan,
Lalu kemudian kita mencari X1 dan X2-nya, pasti kita akan mendapatkan X1 dan X2-nya kembar, yaitu sama. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu menentukan rumus jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat. Kita langsung masuk contoh saja ya. Jika X1 sama dengan 2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah bx sama dengan 2. Tentukan nilai B dari akar lain yang memenuhi persamaan tersebut. Kita lihat, kita tulis ulang ya, 4x kuadrat ditambah bx sama dengan 2. Ini bisa dijadikan bentuk umum. 4x kuadrat ditambah bx, ini pindah jadi minus sama dengan 0. Nah, kita lihat dulu. Pertama kita masukkan nilai X1-nya ke persamaan. X1 sama dengan 2 kita substitusi masuk ke dalam persamaan kuadrat, yaitu 4. Kita ganti 2 berpangkat 2 ditambah B kali 2 ya, kurang 2 sama dengan 0. Karena kita ingin mencari nilai B. 2 pangkat 2, 4 kali 4 itu 16. 2 kali B, 2B kurang 2 sama dengan 0. Maka 16 kurang 2 itu jadi 14 ditambah 2B sama dengan 0. Ini pindah luas jadi minus 14. Maka B-nya kita temukan B, 4 minus 14 dibagi 2 itu minus 7. Inilah nilai B. Sekarang kita nilai B ini kita substitusi masuk ke persamaan kuadrat untuk mendapatkan akar-akar lainnya. Saya sini ya. Oke, kita lihat 4x kuadrat ditambah bx dikurang 2 sama dengan 0. Maka ini B-nya kita ganti dengan 7. 4x ini kuadratnya. 4x kuadrat dikurang 7x kurang 2 sama dengan 0. Lagi-lagi kita memfaktorkan. Jadi kita sudah belajar ya. 4 dikali min 2 itu minus 8. Berapa dikali berapa dapat minus 8. Kalau dijumlahkan dapat nilai minus 7. Kita faktorkan lagi. 1, 8, 2, 4. Oke ya. Yang memungkinkan adalah 1, 8. Kalau 24 tidak mungkin. Ya. Ada 1 minus. Minus ada 1 pasti berarti minusnya 8. Ini dapat berapa? 1. Minus 8. Sehingga kita tuliskan 4x. Ingat, ini kurang 8. 4x ditambah 1 sama dengan 0. Ingat, bagi 4. Berapa sini? Sekian sini. Nah, kita bagi, selanjutnya bagi ini 4 bagi 4 itu dapat 1 ya. 8 bagi 4 dapat 2. Sehingga nilainya x kurang 2. 4x ditambah 1 sama dengan 0. Kalau begitu x kurang 2 sama dengan 0 atau 4x ditambah 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 2 dan 4x sama dengan min 1, x sama dengan min 1/4. Tadi dikatakan salah satu akarnya adalah 2. Ini seperti betul. Maka yang memenuhi adalah S2 dan S min 1/4. Nah, itulah kira-kira begitu di contoh pertama. Oke ya, bisa diperhatikan dan bisa dicatat sebagai bahan ajar. Oke, kita lanjut pada contoh kedua. Contoh ini ada 4 pertanyaan. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat S kuadrat dikurang 2S tambah 2 sama dengan 0, tentukan nilai A, B, C, dan D. Nah, sebelum kita jawab ini, maka terlebih dahulu kita tuh cari akar-akar X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 dikurang X2. Kita lihat dulu ya.
Saya jawab sini saja ya. Ini S kuadrat kurang 2S dikurang 2 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 2. Rumus yang telah kita pelajari, X1 ditambah X2 itu minus B per A. B-nya di mana? B-nya ini minus 2, berarti minus, ada kurung minus 2, A-nya 1. Maka X1 tambah X2 nilainya 2. Sekarang lihat X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? Min 2 per 1 nilainya min 2. Sekarang kita lihat, sekarang lihat X1 dikurang X2. Ini rumusnya akar kuadrat D per A. Biasanya ini X1 nya lebih besar daripada X2. Nah ini kita ganti ya, kita ambil positif ya. D itu B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per A nya berapa? 1. Nah sekarang kita ganti nilai-nilai yang ada di bawah tanda akar. Ini B nya berapa? Minus 2 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali min 2. Saya di sini ya. Ini akar kuadrat dari 4 minus 4 kali 1 kali minus 2 positif 8. Sehingga nilainya akar kuadrat dari 12. Bisa disederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 3, hasilnya adalah 2 akar 3. Ini hasilnya X1 dikurang X2, 2 akar 3. Baik, kita lanjut pada bagian A. Sekarang bagian A sudah ada diketahui ya. A itu X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah sekarang kita kerja seperti ini. Ada seperti ini X1, ini perkalian suku 2. Kita mencari X1 nya pangkat 2 dan X2 pangkat 2. Kita selesaikan ini. X1 pangkat 2 tambah 2 kali X1 kali X2. Ingat ini, A ditambah B berpangkat 2, A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Nah itu 2 X1 kali X2 ditambah X2 berpangkat 2. Kita sudah menemukan X1 dengan X2 nya. Maka ini 2X1 dikali X2 bisa pindahkan ke atas kiri sehingga menjadi ini kurang, oke, 2X1 kali X2 sama dengan X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah sekarang kita lihat X1 tambah X2 pangkat 2, ini kita sudah temukan nilainya 2 pangkat 2. Ini 2 X1 kali X2 tadi berapa? Min 2 sama dengan ini X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Sehingga 4 min 2 kali min 2 itu positif 4. Sehingga nilainya 8. Maka X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu nilainya 8. Sekarang kita lanjut pada bagian B. S2 dibagi X1 ditambah X1 bagi X2 sama dengan ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Penyebutnya tidak sama, 1 X1 1 X2. Maka ini dikali silang boleh. X2 dikali X2, X2 berpangkat 2. X1 dikali X1, X1 pangkat 2 per X1 dikali X2 ya, X1 kali X2. Oke? Ini tadi sudah dapat. Hasilnya ini berapa? Sana 8. Per X1 kali X2 itu minus 2. Maka jawabannya minus 4. Baik, kita lanjut pada bagian C.
Bagian C ini saya langsung kasih rumus saja ya. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 itu hasilnya X1 ditambah X2 berpangkat 3 kurang 3 kali X1 kali X2 kali X1 ditambah X2. Ini dapat di hasilnya menggunakan segitiga Pascal. Baik, kita lanjut. Ya ini ya, itu rumusnya. X1 tambah X2 didapat 2 berpangkat 3 min 3 ini dapat min 2 ini dapat 2. Sehingga hasilnya 8 min 3 dikali min 2 positif 6 kali 2 12. Hasilnya 20. Itu bagian C. Kemudian bagian terakhir D. X1 ini pangkat 2 ya. X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2. Ingat rumusnya selisih 2 kuadrat. Ini bisa menjadi tambah X2 X1 dikurang X2. Sehingga X1 tambah X2 nilainya 2 kali X1 dikurang X2 ini nilainya 2 kali akar 3. 2 ke 2 4 akar 3. Oke, saya kira cukup bagian D. Mudah-mudahan contoh-contoh soal ini kalian bisa pahami dan mengerti. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah membahas jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan rumus jumlah dan hasil kali. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah. Dan di akhir video Bapak akan memberikan tugas. Dan mari kita bersama-sama menutup pertemuan kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.